Oke, kita perhatikan Roma 6 ayat 12 ya. Coba bacakan Yunaninya dulu. Ya. RSV terjemahnya apa? Let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey their passions. Ya. Meun basiliote he hamartia ento aneto humon somati esto hupakuen tais epitumiais auto. Coba kita lihat sintaktik formnya ya. Sintaktik formnya ini mati-mati. Di sininya ya masalah. Subjeknya apa di situ? Hamartia ya. Basilioto ini apa? Predikatnya. Imperatif. Present aktif the person. Ini kita udah belajar ya. Imperatif itu berarti perintah. Present itu bisa bentuk deskriptif ya, atau simple present yang keseharian. Bisa present historical, present iteratif, ya. Mehe hamartia basilioto. Lalu di bawahnya ada preposisi, ya kan? Kita udah belajar ya. Preposisi n diikuti datif. Nah, ini datif apa? Masih ingat gak? N to somati ste neto. Ya, humon. Nah, ini menjelaskan apa nih? Entosomati datif ini. Nah, iya, basilio to. Ya, hendaklah dosa jangan memerintah di dalam tubuhmu yang fana. Tubuhmu yang fana. Ini kata sifat ya kan? Nah, ini datif of. Masih ingat datif of? Datif apa nih? Tempat, ya kan? Tubuh itu menjadi datif of place, ya kan? And then is to hupakuen. Tais epitumiais auto. Nah, ada is preposisi lagi, tapi infinitif ini. Nah, is to infinitif apa? Infinitif apa ini? Kemarin kita pelajari ada is to infinitif. Infinitif apa? Subjek, objek, atau itu purpose, result, atau cause. Ya, ada macam-macam kan? Purpose, result, time, cause, atau subjek, objek. Efek segitu kok. Yang mana? Is to result. Kenapa result? Kamu lihat toh, ada is to infinitif ya kan? Maka itu menyatakan hasil. Hasil dari apa?
Basileuto. Ya. Maka diterjemahkan apa jadinya? Sehingga, ya kan? Atau apa? Sehingga atau supaya? Sehingga ya, lebih pas ya. Jadi jangan dosa berkuasa atau menguasai ya di dalam tubuhmu yang fana, sehingga, nah gitu. Hasilnya dosa tidak menguasai tubuh kita. Hasilnya apa? Kamu tidak lagi apa di sini? Kamu tidak lagi obey, menuruti atau menaati apa? Keinginannya. Keinginan apa tadi? Keinginan daging tadi. Ya, atau keinginan berbuat dosa. Di sini nafsu ya, lust. Jadi kamu tidak menuruti nafsunya. Nafsu apa? Neuter di sini. Nafsu apa? Nafsunya, nafsu dari tubuh ini, ya, atau keinginan daging atau tubuh. Dari hasil. Oke, or RSV terjemahan. Let no sin therefore reign in your mortal body to make you obey the passions. Ya, ini tujuan nih kalau RSV. Atau New King James sih, that sehingga, ya New King James itu oke. Janganlah dosa berkuasa dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu tidak menuruti nafsu daging itu atau keinginannya. Ya bukan sekedar keinginan, tapi kata nafsu itu lebih pas ya. Kalau keinginan kan sesuatu yang netral ya bisa. Tapi kalau nafsu itu nuansanya ada negatif ya. Itu sudah lust. Kalau kita tahu lust itu, nafsu itu kan timbul dari jiwa ya atau nus yang sudah dikuasai oleh dosa. Ya kan? Sudah dikuasai oleh dosa sehingga timbul pikiran-pikiran jahat atau logismoi. Dari situ timbul nafsu. Ya. Makanya di sini dikatakan jangan dosa itu menguasai tubuhmu yang fana, supaya kamu tidak menuruti nafsu dari tubuhmu. Nah ini kalau secara deep structure artinya apa? Berarti di dalam tubuh kita ini, tubuh yang fana itu bisa dikuasai apa? Dosa. Ya, bisa dikuasai oleh dosa. Nah, dosa itu apa? Dosa itu adalah miss the target. Miss the target itu selalu, dosa itu selalu miss the target itu berarti luput dari sasaran. Targetnya itu kan Kristus, ya kan? Makanya Tuhan bilang kamu harus punya mata yang tunggal. Kalau matamu baik itu maksudnya teranglah tubuhmu. Nah, mata yang baik itu mata yang tunggal, targetnya. Artinya matanya itu hanya tertuju kepada Kristus. Kalau di luar itu berarti missed. Kalau kita kayak panah ya, atau nembak sesuatu, bisa kena atau bisa miss gitu, bisa nggak kena gitu. Ya, bisa luput, meleset. Nah, oke. Nah, bahasanya meleset. Nah, meleset itulah dosa. Ya. Gitu. Nah, apa kata dosa ini artinya apa? Ketika mata kita
itu tidak melihat kepada Kristus, tetapi melihat di luar Kristus atau meleset dari sasaran. Itulah dosa. Ya, nah dosa itu nggak tiba-tiba muncul, tapi muncul dari mana? Dari dalam diri kita. Dari mana? Dari mata kita, dari jiwa kita, dari nus kita, yang harusnya kita berpikir, kita harus melihat kepada satu target itu, yaitu Kristus. Tetapi ternyata kita itu berpikirnya di luar itu, mata kita, nus kita itu meleset memikirkan yang lain. Itu jadi dosa. Nah, jangan itu menguasai tubuhmu yang fana. Artinya gini, jangan mata kita itu meleset dari Kristus. Ketika meleset dari Kristus timbullah dosa. Dosa itu artinya menguasai mata kita. Nah, mata kita yang dikuasai oleh dosa itulah akhirnya timbul segala macam pikiran-pikiran jahat. Jadi kalau kamu tidak melihat kepada Kristus, melihat yang lain, itu akan timbul yang namanya berbagai macam pikiran jahat. Dari situ akan timbul nafsu, dari situlah akan timbul dosa. Jadi proses dosa itu ada prosesnya ya. Prosesnya dimulai dari mana? Kalau mata kita atau nus kita itu tidak melihat kepada Kristus, sehingga miss the target. Nah, disitulah akan timbul pikiran-pikiran jahat, disitulah akan timbul hawa nafsu, disitulah hawa nafsu itu dibuahi akan menghasilkan dosa. Dosa itu akan terus tersimpan di dalam hati, akan menguasai hatimu, ya kan? Nah, dari situ kalau hatimu itu sudah jahat, maka dia akan menguasai tubuhmu, sehingga tubuh kita yang untuk tubuh kita kan anggota-anggota tubuh ya, misalnya mulut harusnya berbicara yang baik, jadinya karena hatinya jahat dikuasai dosa, mulutnya harusnya ngomong tentang yang baik jadi meleset ngomong yang jahat, ya kan? Tangan itu harusnya yang baik, akhirnya meleset jadi melakukan yang jahat, misalnya mencuri. Mulut misalnya berbohong, gitu ya. Kaki sama, semua anggota tubuh. Misalnya mata kita, misalnya mulut kita, misalnya telinga kita, perut kita, ya, organ seks kita. Organ seks itu memang ada keinginannya. Perutmu ada keinginannya, yang gitu. Mulutmu ada keinginannya, matamu ada keinginannya, telingamu ada keinginannya, hidungmu ada keinginannya. Semua ada keinginannya. Tapi kalau itu keinginan itu anggota tubuh ini dikuasai oleh mata yang mata yang tepat sasaran tadi, mata yang tunggal tadi, maka mata yang tunggal itu akan menguasai tubuhmu, akhirnya melakukan sesuai sasaran, yaitu Kristus tadi. Tapi kalau matanya jahat, maka akibatnya apa? Semua anggota tubuh ini dikuasai dosa karena meleset sasaran tadi. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita dosa itu sudah sampai menguasai tubuh yang fana tadi, berarti dosa itu sebetulnya sudah menguasai mata kita dan atau jiwa kita dan tubuh kita, gitu, ya kan? Mengenai dosa ini kan bisa timbul dari mata kita kan. Nah, ini kok mata yang mana nih? Mata jasmani, ya, oke. Kalau kita lihat yang di luar Kristus, ketika menimbulkan dosa. Nah, kalau misalnya nih kok, aku sering tuh kalau lihat buka internet kan ada iklan gambar gitu, misalnya notifikasi masuk kan. Ada notifikasi yang kayak mulai seks gitu kan, kasih linknya, ada yang gitu. Kan saya tidak langsung kita udah lihat gitu. Apakah itu mata jasmani kita yang melihat itu disengaja gitu kan? Itu termasuk dosa atau baru disebut dosa itu kalau kita
membuat harusnya kita mengikuti gitu loh. Jadi kalau begitu kita lihat sesuatu ya lewat indera kita, misalnya mata, itu kan pasti akan timbul yang namanya langsung ya, akan timbul yang namanya godaan, akan timbul namanya godaan ya, atau istilahnya itu perasmos. Nah, godaan itu langsung akan menguasai mata yang satu tadi, nus tadi. Di situ akan terjadi peperangan. Oke, antara godaan tadi dengan mata kita. Nah, mata kita kan tugasnya satu, selalu tunggal. Artinya lihat kepada Kristus, gak boleh lihat yang lain. Jadi waktu kita lihat gitu, nah di sini kita perlu menyadari bahwa mata kita yang nus tadi itu harus kembali lihat kepada Kristus. Misalnya dalam bentuk Jesus prayer atau doa berjaga-jaga tadi. Itu artinya matanya tunggal supaya tetap menatap kepada satu titik itu. Mata itu mesti satu titik, yaitu Kristus. Ya kan? Nah, sehingga dari mata yang satu itu maka dikatakan teranglah tubuhmu. Artinya apa? Matamu akan jadi terang. Mata jasmani ini. Walaupun misalnya bisa saja kamu lihat itu tergoda, tetapi nusmu menang atas godaan itu, akhirnya kamu bisa mengalihkan matamu tuh, kamu tidak jadi klik, kamu kamu mengalihkan ke yang lain, kamu artinya tidak terikuti godaan tadi, tidak mengikuti godaan itu, akhirnya sehingga peperangan itu sebenarnya dari dalam, ya, dari matamu yang tunggal mesti fokus lihat kepada satu sasaran itu, yaitu Kristus. Oke, in prayer, dalam doa, Jesus prayer ataupun nafsis dan sebagainya. Nah, itulah penting latihan-latihan rona askesis supaya mata kita tetap tunggal, tetap berjaga-jaga. Oke, dari situ mata kita nanti akan menguasai tubuh. Nah, kalau ayat ini katakan, tapi kalau mata kita meleset dari sasaran dosa, maka dosanya berkuasa kan? Kalau dosanya berkuasa, maka kamu akan menaati apa di sini kan? Keinginannya. Nah, berarti tadi apa? Keinginan dari mata tadi itu apa? Lihat. Karena godaan kan? Apalagi sebelumnya kan mungkin dalam hatimu sudah ada dosa itu. Jadi godaan itu tinggal memunculkan kembali. Dalam psikologi itu dibilang tinggal dimunculkan kembali. Jadi kalau kamu sudah pernah lihat sekali, maka nanti ketagihan kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Karena dosa itu sudah tersimpan dalam hati, gitu, kayak sudah terarsip gitu dalam hatimu. Nah, itu godaan dari iblis itu tinggal bukain pintu aja. Akhirnya jadi timbul lagi nafsu, ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa menguasai nus kita itu lihat kepada Kristus, maka teranglah tubuhmu. Artinya apa? Matamu nggak akan berbuat dosa, matamu nggak akan lihat gambar-gambar porno misalnya gitu, atau gambar-gambar yang negatif gitu. Jadi itulah tubuh yang terang, karena dari mata yang terang tadi, mata yang tunggal tadi. Nah, jadi mata yang tunggal itu harus bisa menguasai tubuhmu. Tapi kalau kalah, yang terjadi apa? Dosa lah yang menguasai tubuhmu. Nah, kalau dosa yang menguasai tubuhmu, maka kamu pasti tunduk atau taat. Upaku itu gini, kamu akan mendengar lalu menuruti. Upaku itu kan dari kata aku itu artinya dengar. Dengar itu berarti hasutan. Kayak kamu tuh dihasut, ayo, kamu dengar kan, terus kamu terpengaruh. Nah, itu upakuin. Sama, di sini ada hasutan dosa nih. Tadi yang bentuk godaan tadi, nafsu tadi, pikiran jahat tadi. Itu hasutan, itu kamu dengar gitu. Nah, kalah, berarti kamu akan menuruti apa? Hasutan itu, keinginan tadi. Keinginan yang muncul apa? Keinginan tubuh. Tubuh itu mau lihat gitu loh. Matamu lihat, tapi
kamu harus punya apa? Mata tunggal yang menolak itu. Ya, nah ini yang dijelaskan oleh semacam filokalia gitu. Memang ini pertempuran di dalam batin, di dalam hati atau di dalam jiwa kita. Tapi Tuhan memberikan kita mata yang tunggal, Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Tuhan memberikan kita apa? Kristus, supaya natap kepada Dia. Kenapa sih harus natap kepada Kristus? Karena dialah yang sudah menang atas pertempuran melawan dosa. Gitu. Nah, dia memberikan anugerahnya, kekuatannya, energinya kepada kita untuk berperang. Ya, kita menatap kepada Kristus, maka kita akan diberikan apa? Akan diberikan apa? Kekuatan. Akan diberikan energi. Akan dianugerahkan. Supaya apa? Kamu bisa melawan, ya kan? Tapi kalau kamu kalah, tadi sekali lagi meleset dari sasaran, maka timbullah dosa. Dosa itu yang akan menguasai tubuh kita. Akhirnya kita menuruti dosa itu, menuruti keinginan dari tubuh kita. Jadi keinginannya ini maksudnya apa? Bukan keinginan dosa, tapi keinginan tubuh. Mata maunya lihat yang jelek, mulut mau ngomong yang jelek, ya kan? Pastilah. Telinga kita tuh pingin dengarnya yang jelek, ya, macam-macam anggota tubuh itu. Nah, berarti prinsipnya kalau dari ayat ini kita belajar bahwa dari dalam, dari hati itu harus bisa menguasai tubuh. Jangan terbalik. Jangan keinginan tubuh ini yang menang atas hati kita. Ya, bukan berarti segala keinginan tubuh itu jahat. Tubuh ini pada dasarnya baik. Perut kita perut supaya kita bisa bertumbuh dengan makan minum, ya kan? Kita punya organ seks. Itu baik. Seks itu sesuatu yang kudus untuk menprokreasi dan sebagainya. Ya, basically itu kalau didorong keinginan-keinginan tubuh itu kalau didorong oleh mata yang tunggal tadi. Tapi kalau keinginan-keinginan didorong oleh dosa tadi yang meleset dari sasaran tadi, maka itu timbul apa? Dosa. Jadi contoh misalnya kayak makan lah contohnya. Makan, nafsu makan. Kalau kita nggak punya nafsu makan ya bahaya juga ya kan, mati kita. Tapi nafsu makan itu sesuatu yang positif kalau memang kita arahkan itu didorong oleh mata tunggal yang baik. Tapi kalau didorong oleh dosa yang sudah menguasai tadi gimana? Akhirnya timbul apa? Makan yang berlebihan. Ya, sama kayak dengan uang lah, dengan perempuan, dengan masalah seks, masalah harta, makanan dan sebagainya. Ya, itu misalnya ada 7 dosa maut itu. You know, apa aja? Makanan, keserakahan, lalu kesombongan, ya, lalu depresi, ya, kekhawatiran yang berlebihan, kemarahan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah keinginan-keinginan dari tubuh, keinginan-keinginan kerja tubuh dan jiwa kita yang basically Tuhan kasih baik, asal itu didorong oleh nus yang tidak meleset dari sasaran. Tapi kalau meleset dari sasaran, yang timbul apa? Tadi dosa. Ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu misalnya Roma 6 ayat 12 itu, kita jadi ngerti sekarang bahwa kalau dosa itu menguasai tubuh kita yang fana, berarti artinya apa ini? Nus kita meleset dari sasaran, terus sampai nus itu kalah, lalu timbullah dosa itu yang menguasai tubuh kita, maka ya sudah, kita tuh kayak dihasut.
upaku, dihasut, didengar terus kita nurut. Keinginan dari tubuh. Saya mulut ini, ya kita kalau nggak jaga dengan mata tunggal tadi, ya mulut ini maunya mau sesuatu yang misalnya apa ya, jahat, ya kan? Nah tapi harus direm gitu. Mata misalnya yang lihat, ya kayak gitu, ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul kamu lihat, apakah itu dosa? Iya, kalau sudah timbul keinginan. Oke, begitu lihat langsung masuk ke dalam hatimu, ya cepat itu, langsung masuk dalam hatimu, berperang dengan nus. Kalau nusmu kalah, akan timbul apa? Pikiran jahat. Pikiran jahat itu akan timbul apa? Nafsu, keinginan mata tadi itu loh. Nah, begitu muncul keinginan itu udah dosa. Terus kamu klik, kamu lihat, itu jadi perbuatan dosa. Jadi bukan keinginan nafsu dosa lagi, tapi nafsu dosa yang dibuahi jadi perbuatan dosa atau dosa itu. Jadi proses dosanya itu timbul dari mana? Pertama ada godaan yang masuk di dalam indera kita. Masuk, lalu diadakan provokasi. Provokasi apa? Mata tunggal tadi. Yang harusnya mata itu lihat kepada Kristus, dia akan ngomong, dia akan kisi, mata, jangan lihat itu, lihat aku ini loh, gadis cantik. Akhirnya kita nggak lihat kepada Kristus lagi, kita lihat kepada gadis cantik tadi, mata kita. Begitu lihat, timbul apa? Logisme, pikiran-pikiran jahat. Begitu timbul pikiran jahat, itulah sudah nafsu. Nafsu atau epitumia tadi, keinginan tadi. Nah, begitu kamu klik linknya itu, jadi perbuatan dosa. Kenapa kamu klik? Karena kamu sudah terbakar oleh nafsu. Karena kamu sudah menuruti nafsu tadi, keinginan tadi. Ya, nafsu itu timbul dari pikiran jahat. Pikiran jahat itu timbul dari nusmu yang kalah tadi. Nusmu kalah itu kenapa? Karena tadi kamu lihat sesuatu, godaan itu masuk. Bisa ngerti ya? Nah, jadi godaan itu masuk dalam nusmu kalah, akan provokasinya menang, ya kan? Maka timbul logismoi. Logismoi timbul nafsu. Begitu kamu klik atau kamu dengan anggota tubuhmu kamu berbuat, itu jadi perbuatan dosa. Ya. Nah, begitu hasil dosa itu apa? Akan tersimpan lagi di dalam hati. Oke? Itu jadi arsip di dalam hati. Itulah yang disebut dengan hukum dosa di dalam hati. Jadi sebuah hukum dia menetap di situ. Nah, nanti suatu saat kamu lihat lagi gambar itu, muncul lagi. Karena sudah ada hukum dosa tadi. Akan muncul lagi dan terus gitu. Nah, maka cara gimana kita mengatasinya? Paulus bilang, jangan dosa itu berkuasa di dalam tubuh. Berarti apa? Mata tunggalmu harus lihat kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat nanti Roma pasal 8 itu, berarti apa? Kita mesti menuruti keinginan roh. Ya. Berpikir, punya pikiran Kristus. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, itu cara-cara yang Tuhan ajarkan supaya dosa itu tidak berkuasa atau mata kita tetap tunggal. Ya, gitu. Jadi ayat 12 ini peperangan sebetulnya bukan di level tubuh, tapi di dalam batin kita. Ya. Gimana? Soal makanan kan juga sudah berbuat keinginan tadi. Nah, kan seharian ini kan biasanya cowok biasanya sering makan makanan gitu loh.
Itu udah disebutkan kayak gimana? Jadi dosa. Kalau itu nafsu serakah, iya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya dia makan tidak kenyang-kenyang, tidak secukupnya gitu ya, artinya jadi didorong oleh tadi keinginan perut lah katanya, keinginan perutnya kan nambah, tapi melebihi kewajaran gitu. Itu nanti jadi glutoni. Jadi kalau misalnya makan tapi nggak kenyang, ya, ingin nambah, itu oke gitu loh, sewajarnya. Tapi kalau itu jadi sesuatu yang akhirnya kamu nambah, kamu nyuri dan sebagainya, itu kan nyuri nasi orang, atau kamu malah menghabiskan uangmu hanya untuk makanan dan makan terus, itu sesuatu yang akhirnya udah ditim oleh keinginan apa tuh, keinginan tubuh atau perut yang sifatnya itu sudah kayak serakah akan makanan. Nah, itu yang jadi dosa. Ya, begitu timbul keinginan itu, misalnya avaris ya istilahnya, atau glutoni ya, itu sudah namanya dosa. Karena kamu sudah dikuasai, dosa itu sudah berkuasa di dalam tubuhmu. Artinya dosa itu sudah berkuasa dalam perutmu. Dosa apa? Dosa keserakahan tadi. Sudah menguasai perutmu. Sehingga kamu mau menuruti keinginan perut. Keinginan perut itu tadi apa? Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Jadi waktu makan itu nggak pernah puas. Kan ada yang sampai dimuntahin terus makan lagi kan. Nah, itu sudah dosa. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh keinginan dosa tadi, keinginan perut yang dosa tadi. Apa itu? Yaitu glutoni tadi. Ya, itu namanya makan yang tidak pernah puas, itu namanya glutoni, dosa makan. Jadi dia bisa makan itu, yang penting dia bisa dapat uang, beli makan, dan dia nggak peduli dengan cara apapun, curi lah atau dia menghabiskan uangnya lah dan sebagainya. Nah, itu sudah dosa. Ya, tapi kalau makan nggak kenyang terus nambah, saya kira nggak, ya sewajarnya. Tapi kalau didorong oleh keserakahan, nah itu jadi dosa. Nah, dari mana timbulnya dorongan tadi untuk makan tidak puas itu? Itu kan dari nafsu tadi kan. Oke? Jadi perut ini memang punya nafsu serakah tadi. Dari mana timbulnya nafsu serakah tadi? Dari godaan-godaan tadi, dari pikiran-pikiran jahat. Misalnya kamu lihat, oh makanan ini enak, ya kan? Makanan ini enak dan masih banyak, gitu. Terus, ya udah saya mau ambil sebanyak-banyaknya. Padahal belum tentu kamu bisa makan habis. Gitu. Contohnya kita kayak ke pesta pernikahan lah, itu timbul keserakahan itu. Ya karena enak, begitu kamu lihat enak, itu kan godaan ya kan, akan timbul apa? Timbullah pikiran-pikiran jahat, yaitu apa? Nafsu jahat. Oh, saya mau ambil sebanyak-banyaknya. Begitu kamu ambil sebanyak-banyaknya, karena keinginan tadi, itu sudah dosa. Kamu mikir aja sudah dosa. Misalnya nih, oh, makanan ini enak banget nih. Ya udah saya mau ambil sebanyak-banyaknya. Masih bentuk keinginan ya kan, nafsu tadi, itu sudah dosa. Oke? Terus kamu buahi, kamu lakukan benar-benar kamu ambil buahnya gitu, itu dosa. Kenapa jadi dosa? Makan sebenarnya nggak salah, nggak dosa. Makan yang enak itu nggak dosa, tapi secukupnya gitu. Tapi kalau kamu didorong keserakahan, makan ambil sebanyak-banyaknya dan kamu bisa habisin itu dosa. Apalagi kamu buang, itu dosa. Kenapa? Karena tadi dorongan keinginan kamu melakukan itu sudah berdasarkan keinginan yang jahat tadi, keinginan dosa tadi. Tapi mengenai masalah ini ya,
Contohnya mungkin ada youtuber gitu kan, kalau mereka makan itu untuk cari uang gitu kan, biar banyak yang mau konten gitu. Nah, berarti pikiran mereka itu yang harus makan terus kalau ada makanan baru, mereka harus ke situ gitu. Jadi kan mereka makan sebanyak itu, bisa jadi itu karena jadi glutoni akhirnya. Walaupun dia dalam rangka dia mencari duit ya. Kadang-kadang dia makan, tapi sebetulnya hanya buat iklan ya. Tapi sebetulnya dia bukan, kita juga nggak bisa menghakimi ke situ. Atau itu hanya sekedar iklan aja ya. Padahal sebetulnya ya itu karena pekerjaan dia, bukan karena dia memang glutoni gitu. Ya, mesti lihat kasus-kasusnya. Ya. Yang jelas kalau itu jadi dosa kalau memang lahir dari nafsu tadi. Oke? Nafsu itu lahir dari pikiran jahat. Nah, makanya jangan sampai tergoda jangan sampai timbul pikiran jahat. Berarti jangan sampai dosa itu menguasai dalam tubuh. Kalau dosa sudah berkuasa dalam tubuhmu, berarti matamu itu sudah dikalahkan oleh iblis, oleh godaannya, sehingga timbul pikiran jahat. Begitu timbul pikiran jahat, timbullah nafsu. Nafsu itulah yang artinya dituruti. Kamu akan nuruti gitu loh. Bisa nggak waktu kita mencegahnya? Bisa. Jangan sampai itu jadi perbuatan daging, perbuatan jahat. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ayat satu lagi di mana? 6 ayat 6 ya. Coba baca. Tuto Oke. Kalau kita lihat di sini terjemahannya, kalau RSP terjemahannya gimana? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. We know that our old self was crucified with him so that the sinful body might be destroyed and we might no longer be enslaved to sin. Ini tadi sama seperti yang saya jelaskan ya. Nah, kalau kita lihat ini dari ayat 5 sampai 7 ya, ini satu kolom, satu kalimat. Esometa ya. Kami ya. Oke, and then ayat 6 itu ginos kontes ya, menjelaskan esometa ini. Ini partisipal ya, nanti kita pelajari hari ini. Lalu tuto. Nah, di bawah tuto inilah ya, kita tahu bahwa apa isi dari tuto ini? Nih, ho anthropos paleos hemon, ya kan? Filosofi ho paleos hoti tuto hoti mana ini ya? Ini ya. Hoti ho paleos hemon anthropos, ini kan? Hoti sune torote. Lalu ada hina tosomates hamartias katar kete. Oke. Lalu di bawah kata targetnya tu hemas dulein te hamartia miketi. Nah, infinitifnya ini ya, tu hemas dulein, ya kan? Tu diikuti infinitif. Infinitif apa itu? Tu infinitif. Result
atau purpose. Kalau purpose dia to infinitive juga, jadi bisa dua kemungkinan. Ya, purpose berarti tujuan, result hasil. Hasil atau tujuan ini? Hah? Hasil atau tujuan? Lihat, manusia lamamu apa? Disalibkan supaya ini kan tujuan, supaya tubuh dosa apa? Supaya tubuh dosa itu hilang, abolis itu artinya hilang atau katar GT, ya kan? Lalu supaya tubuh dosa itu hilang kuasanya. Nah, disinilah masuk nih, sehingga kamu tidak melayani apa? Kamu tidak melayani dosa lagi, ya kan? Kalau lagi terjemah manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau tubuh dosa hilang kuasanya, hasilnya apa? Tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Atau tujuannya supaya kamu jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang mana kira-kira itu tepat? Kalau New King James, that hasil ya, sehingga ya kan? RSV juga hasil ya. Ya ini saya kira apa namanya? Kalau kita perhatikan manusia lama disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, ya kan? Sehingga atau supaya kamu kita tidak menghambakan diri, ya kan, kepada dosa lagi. Jadi tidak menghambakan diri lagi kepada dosa itu memang bisa purpose, tujuan dari kita menyalibkan manusia lama kita, atau tubuh dosa kita hilang kuasanya, atau juga bisa hasil. Saya kira dua-dua sih sudah oke sih. Tapi saya lebih cenderung ya, saya lebih cenderung ini seperti hasil dari ini ya. Ya, kalau hasil dari tubuh dosa dihilang apa di katar GT ya, di abolis, hilang kuasanya, maka dampaknya apa? Kita tidak menuruti dosa karena tubuh dosanya sudah dikalahkan. Bagaimana tubuh dosa dikalahkan? Manusianya harus disalibkan. Nah, ini tentu berbicara bukan fisik ya, tapi spiritual. Manusia lama itu maksudnya apa itu? Manusia lama itu bicara manusia daging kita, yang dulu kita hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu berarti baik jiwa dan tubuh kita berbuat dosa, itu manusia lama. Nah, sekarang seperti Kristus, dia mati di atas salib untuk menang atas dosa. Jadi salib itu adalah kemenangan atas dosa. Maka manusia lama kita disalib untuk menang atas dosa. Apa tandanya kamu menang atas dosa? Tubuhmu ini, tubuh dosa dikalahkan. Artinya apa tadi? Dosa yang mau yang mau menguasai nus dan tubuh kita itu nggak ada kuasa lagi. Ibaratnya apa ya, kayak pisau itu nggak tajam lagi, atau nggak ada, kalau kayak harimau itu nggak ada taringnya lagi. Ibarat pisau itu tumpul gitu, ya, nggak ada gregetnya lagi.
nggak ada kuasanya, nggak ada powernya lagi untuk menguasai kita. Kenapa? Karena manusia lama disalibkan. Ini penyalipan ini. Nah, penyalipan itu artinya mematikan. Ya, penyalipan ini satu istilah, artinya mematikan. Ibarat misalnya gini, kita seperti kayak digigit patok ular gitu. Lalu bisanya masuk ke dalamnya. Lalu kita tuh disuntik obat. Obatnya inilah yang akhirnya apa? Mematikan bisa dari ular itu. Sehingga bisa ular itu nggak menguasai tubuh kita. Jadi bisa itu kayak dosa. Dosa itu sudah menguasai manusia kita nih, manusia lama kita. Nah, itu harus disalibkan. Berarti disalibkan itu berarti harus kayak dikasih obat gitu, untuk membunuh bisa tadi. Jadi kayak harus apa? Disalibkan. Berarti kayak harus disuntik obat gitu. Ya, supaya melawan bisa ular itu. Nah, menyalibkan itu berarti kayak kita tuh disuntik obat. Nah, apa? Mulainya tandanya apa? Kalau Paulus jelaskan itu kayak baptisan. Baptisan itu kayak kita itu memang manusia lama kita itu memang benar-benar disalibkan. Seperti Yesus. Nah, itu baptisan. Jadi kayak benar-benar jadi dalam baptisan itu waktu kamu cemplung ke dalam air itu kayak kamu itu kayak disuntik vaksin atau disuntik antibodi yang baru. Antibodimu nggak kuat lagi karena kalah sama dosa, lalu ada antibodi dari luar yang disuntik masuk. Itulah baptisan kamu di dalam Kristus. Antibodi dari luar yang disuntik masuk, itulah antibodinya Kristus itu. Suntik masuk ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu. Ya, jadi manusia lama udah mati kan, karena dikuasai dosa. Nah, kita perlu antibodi yang baru, disuntik masuk. Oke? Itu artinya kita menyalibkan. Nah, antibodi dari Kristus itu suntik masuk untuk apa? Dia akan membentuk antibodi yang baru. Ya, antibodi kita yang lama kan udah nggak bisa tahan nih dengan virus corona. Jadi makanya perlu vaksin kan? Vaksin itu berarti disuntikkan antibodi yang baru kerjasama dengan antibodi kita yang lama membentuk satu antibodi yang baru untuk melawan virus. Oke? Nah, itu artinya penyalipan. Jadi kalau kita melakukan penyalipan, Yesus sekali dan selamanya. Kita melakukan penyalipan itu, ya, baptisan itu sekali dan selamanya, tetapi proses penyalipan kita itu terus menerus. Kenapa? Karena kita masih memakai tubuh yang fana tadi. Ya, jadi apa bedanya penyalipan kita itu dengan Kristus? Kristus sekali dan selama-lamanya. Dia memberikan antibodinya kepada kita. Kita antibodi yang sudah kita tanam itu berarti kita tuh mengalami penyalipan tiap hari. Karena kita mewarisi apa? Penyalipannya Kristus. Jadi penyalipan Kristus sekali nggak? Sekali untuk selamanya. Terus kita suntikkan ke dalam diri kita. Berarti kita itu menerima penyalipan Kristus. Kita bawa kemana-mana penyalipan Kristus. Berarti setiap hari kita mengalami yang namanya penyalipan. Itulah Yesus bilang memikul salib setiap hari. Artinya Bang, ngapain kamu pikul? Untuk penyalipan kan? Memikul salib itu bukan cuma pikul, tapi disalib gitu. Karena salib yang kamu pikul itu salibnya siapa? Salibnya Kristus. Kalau bukan salib Kristus ngapain? Sia-sia. Nggak ada antibodinya soalnya. Ibarat kamu tuh kayak divaksin, tapi apa? Vaksinnya palsu gitu loh. Percuma. Tapi kalau kamu divaksin
vaksinnya itu adalah antibodinya Kristus. Berarti kamu terima salibnya Kristus, kamu mengalami penyaliban Kristus. Penyaliban Kristus ada di dalam diri kamu, itulah yang kamu bawa tiap hari. Kayak orang Kristen tuh pakai kalung salib. Berarti dia mengalami itu simbol apa? Kalung salib yang dipakai itu simbol apa? Penyaliban tiap hari. Kenapa? Karena nanti kamu sedang memikul salibnya Kristus. Ya, nah kalau itu disalib, maka apa? Tubuh dosa hilang kuasanya. Artinya apa? Tubuh dosa hilang kuasanya itu berarti tadi sebelumnya waktu kita belum mengalami penyaliban, tubuh kita dikuasai oleh dosa. Dosa itu tadi apa? Keinginan jahat, nafsu, ya kan? Terus perbuatan jahat, itu kan yang menguasai kita. Nah, sekarang begitu disalibkan jadi manusia baru, maka tubuh dosa itu yang dulu berkuasa, sekarang kayak dilucuti. Ya kan? Hasilnya apa? Kita nggak diperhamba oleh dosa. Nggak diperbudak. Ini dulu nantinya diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Jadi kamu itu tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Kok bisa? Karena kita punya antibodi. Jadi kalau sebelum kamu disuntik vaksin, kamu bisa kena corona, bisa kena dosa. Ya. Tapi begitu kamu divaksin, kamu punya antibodi untuk melawan dosa. Tapi sekali lagi, antibodi yang Tuhan kasih itu mesti cooperate together dengan antibodi kita. Jadi membentuk antibodi baru. Jadi ya Tuhan nggak mengambil alih peran kita gitu. Makanya itu yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan itu berarti apa? Apa beda ketaatan dengan ketaatan itu berarti pilihan bebas kita benar-benar apa? Pilihan benar-benar takluk kepada kehendak Allah kan? Itu ketaatan. Kita bukan robot, kita punya kehendak bebas gitu. Kalau robot nggak perlu ketaatan. Robot itu tinggal di pencet aja remote-nya kan, disetir aja gitu. Tapi namanya ketaatan kita perlu cooperate together. Ya, oke. Nah, kalau kamu sudah lihat ini ya teks ini, maka kamu akan ngerti gitu bahwa apa namanya infinitif di bawah ini ya tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, itu kayak semacam apa? Semacam efeknya ketika kamu tuh disuntik kan. Jadi kalau kamu kena COVID, kamu kalau disuntik COVID itu, kamu efeknya apa? Kamu bisa melawan antibodi tubuhmu, bisa melawan virus masuk. Nah, sama. Waktu kita menyalahkan diri kita, vaksin virus itu bisa masuk nggak? Bisa, ya kan? Misalnya kamu punya vaksin, kamu udah disuntik vaksin corona, emang berarti kamu nggak akan kena corona? Maksudnya virus corona itu nggak akan nyerang kamu? Enggak, masuk. Cuma kamu di dalamnya punya apa? Antibodi untuk lawan. Sama. Jadi kan kita menyalahkan diri, kita punya antibodinya Kristus. Godaan dosa itu bisa masuk. Masuk, tapi kita punya kekuatan untuk melawan. Nah, itulah artinya kamu tidak menghambakan dirimu kepada dosa. Bukan berarti kamu nggak akan pernah berdosa lagi. Enggak. Kamu punya kekuatan untuk melawan dosa. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut pelajaran ini ya. Infinitif, subjek dan objek. Ya nih, ini berarti infinitif sebagai kata benda. Ada subjek, ada direct object, ada aposisi dan episegetikal ya. Kalau dia sebagai subjek, berarti memang infinitifnya fungsinya sebagai subjek. Subjek dari kalimat itu misalnya. Ya.
Ya, dia menjadi subjek dari kalimat itu. Coba misalnya Filipi 1 ayat 21. Coba baca Yunaninya. Moi ga to sen Christos. Oke, kaito apotanen Christos. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Nah, kita lihat infinitifnya di mana itu? Yang mana infinitifnya? Hah? To apotanen, satu lagi to zen. Ya kan? To zen estin Christos, to apotanen estin Kertos. To zen hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ya kan? Nah, kamu lihat to zen itu infinitif, tapi posisinya sebagai apa nih? Subjek. Nah, ini maksudnya infinitif sebagai subjek. Ya, to apotanen subjek juga. Oke. Ini kalau di passing infinitif aorist. Kalau ini infinitif present, ya kan? Nah, ini yang masuk infinitif subjek. Saya kira gampang ya. Nah, tapi ada juga sebagai objek langsung. Kalau dalam kata benda itu kan akusatif kan. Gitu. Coba misalnya kita lihat Filipi 2 ayat 13. So, kita buka Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan dalam kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang mana infinitifnya? Gar, teos ini subjek kan? Estim predikatnya, lalu, nah setelah predikat ini ketemu di sini ho energen, subjek di sini ya kan? Yang bekerja, Allah adalah yang berenergi, Allah yang punya energi, Allah sang energi itu, ho energon. Allah yang sang energi di dalam kamu, maksudnya Allah yang memberi energi, memberinya kepada siapa? Atau berenergi pada nih, to telein dan to energi. Ini posisinya apa nih? Objek. Objek dari mana? Objek dari energon. Jadi ho energon yang memberi energi atau yang punya energi atau sang energi itu pada yang memberi energi pada telein kehendakmu dan energimu. Ya. Inilah yang disebut dengan sinergi tadi. Sinergi itu artinya energen kita bersinergi. Energen kita si itu dari sun ya, bersama. Sinergi. Jadi energi kita atau kehendak kita mesti bersatu dengan apa namanya? Energinya Allah. Nah, kamu lihat di sini. Ini energinya Allah kan di sini kan? Ini energinya siapa? Kita. Oke? Energinya Allah ini menyatu dengan energinya kita di sini. Nah, ini objek ini dua-dua. Objek dari apa? Energon. Ya. Oke, satu lagi kita lihat ini aja, posisi. Posisi itu artinya keterangan tambahan aja sih. Ya. Keterangan tambahan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya Filipi 1 ayat 29, coba kita buka. Filipi 1 ayat 29.
kita lihat diagramnya atau sintaktik formnya di mana infinitifnya. Topistein dan topaskein. Ya kan? Kalau LAI terjemahkan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Kamu dikaruniakan bukan untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi Dia. RSC menerjemahkan, He had been granted to you for the sake of Christ. You should not only believe in Him, but also suffer for His sakes. Nah, kalau dia aposisi, berarti dua ini menjelaskan apa? Nah, keterangan tambahan dari apa? Dikaruniakan. Oke, jadi ini aposisi dari dikaruniakan ini. Ya. Kalau exegetical ini infinitif yang berfungsi menjelaskan atau mengkualifikasi sebuah kata tepat. Misalnya contoh 1 Korintus 7:39, coba kita buka. 1 Korintus 7 ayat 39. Nah, kita lihat infinitifnya mana. Ini ya kan? Kalau kita baca di sini, she is free to be married. Dia bebas, ya. Gune estin eleutera. Eleutera ini kata sifat. Tapi di bawahnya ada gametenai, menikah. Ini infinitif. Infinitif ini menjelaskan kata apa? Eleutera ini kan, kata sifat. Nah, maka itulah exegetical. Jadi exegetical itu dia menjelaskan, infinitif itu menjelaskan kata sifat. Bebas apa? Bebas menikah. Jadi, nanti ya. Misalnya contoh lain, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Nah, kalau di sini contohnya, I have given you authority to tread on serpents and scorpion. Ini patein atau to tread. Ini menjelaskan kata apa? Authority. Oke? Aku memberikan kamu apa? Kuasa untuk menaklukkan ular dan kalajengking. Nah, ini menjelaskan authority. Coba kita lihat Yunaninya. Mana infinitifnya? Mana infinitifnya? Apa? Patein, ya kan? Nah, ini patein ini menjelaskan apa? Oke, kalau di sini kata kerja ya. Memberikan untuk mengalahkan ya. Tapi tu patein ya. Tapi ini juga bisa dibawa exousian. Kalau ini diagram ini berarti menjelaskan dedoka. Tujuannya kan? Tujuan memberikan kuasa untuk mengalahkan ular ya kan? Nah, tapi sisi lain ini bisa efek exegetical, artinya menjelaskan exousian. Menjelaskan kata benda ini. Atau patein ini juga bisa menjelaskan kata kerja. Kalau kata kerja ini berarti jadi tujuan. Kalau menjelaskan ini berarti jadi efek exegetical. Ya. Nah, ini juga
patin, terus ini aja ya. Kalau diagram ini apa ini? To patin ini berarti infinitif apa? Purpose dari dedoka. Ya? Ngerti ya? Ya? Ya, bisa. Dua-duanya benar, karena sekali lagi kalau sudah menerjemahkan atau menentukan ini kan tafsiran lagi. Secara sintaksis dua-duanya oke. Dedoka bisa, ten exousian bisa. Seperti contoh buku ini. Ini dia mengatakan authority, kan? Kuasa untuk mengalahkan, kan? Nah, tapi kalau menurut diagram ini, paten ini lebih kepada infinitif yang menjelaskan dedoka, berarti verbal, ya kan? Bukan substantif infinitif, tapi verbal infinitif. Ya, asal tahu aja. Tapi nanti waktu kita exegesis, kita ya harus pilih salah satu. Ya, itulah sebabnya makanya kalau kamu baca terjemahan itu banyak sekali beda-beda, kan? Karena melihatnya ini bisa banyak pilihan gitu, sehingga terjemahannya jadi beda-beda ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu tafsiran, mau di bawah dedoka atau di bawah exousian ini, dua-duanya bisa. Mana yang paling tepat? Yang nulis lah nanti ditanyain si Lukas. Nanti kamu tanya Lukas, ya, kamu nulis Lukas 10:19 ini, patennya menjelaskan dedoka atau exousian ya? Nanti dia akan kasih tahu, oh yang ini, ya. Nanti tanyain ya di surga. Okay. Itu satu contoh kasus. Masih banyak yang seperti itu ya. Jadi ada dua-duanya secara sintaksis benar, tapi yang dimaksud kan yang benar itu pasti satu aja nih. Yang mana ini kan? Jadi si Lukas sendiri lah yang tahu. Tapi kita waktu kita eksegesis kan kita menggali ya maknanya yang ada di dalam teks ini. Ada eksegesis. Beda kalau kita bertanya gitu ya. Langsung kalau kita bisa bertanya sama Lukas, kita nggak perlu eksegesis lagi gitu. Kita langsung wawancara dia aja. Nggak perlu buat seperti ini. Ngapain? Langsung tanya aja. Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa bertanya gitu. Makanya kita perlu eksegesis. Kita perlu belajar seperti ini. Ya, kita perlu belajar infinitif dan sebagainya. Kita perlu belajar sintaksis, belajar semantik, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya kasih contoh ya. Coba kalian kerjakan. Subjek, objek, efek seketikal. Ya, dan aposisi. Misalnya, coba kalian kerjakan. Roma 7 ayat 18. Lalu nomor 2. Roma 7, tadi Roma 7, 18 ya. Lalu Kisah Rasul 25 ayat 11.
Lalu Matius 3 ayat 14. Ya, Matius 3 ayat 14. Berapa soal? 3. Lalu Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28. Oke, satu lagi. Ayat 3. Oke, itu dikerjakan di rumah. Nah, sekarang kita lanjut materi kita. Kolose 4 ayat 3. Ya. Sekarang kita lanjut tentang participle ya. Ini sekali lagi saya ingatkan kalau prosto diikuti infinity itu purpose atau result ya. Metato infinitive antecedent time, ento infinitive result, esto infinitive purpose result, atau exegetical, diato pasti cause. Ini menolong kita ya kalau ada preposisi. Oke, sekarang kita lihat participle. Nah, participle sebenarnya mirip dengan infinitive, cuma infinitive itu kan dia adalah verbal noun. Ya, artinya infinitive itu apa namanya? Dia verbal noun, dia kata benda yang berasal dari kata kerja. Tapi bisa fungsinya seperti kata kerja atau fungsinya seperti kata benda. Nah, sedang participle dia berasal dari kata kerja, tapi fungsinya sebagai kata kerja bantu. Cuma dia fungsinya sebagai kata sifat. Nah, kata sifat itu artinya apa? Menjelaskan kata benda. Ya, nah ini participle sebagai verbal adjective. Nah, karena dia verbal adjective berfungsi menjelaskan adjective, berfungsi seperti adjective menjelaskan kata benda, maka di dalam participle itu dia punya karakteristik seperti kata sifat. Kata sifat itu kan punya case kan? Punya, ya kan? Nah, dia punya apa lagi? Gender nggak? Punya. Punya number nggak? Punya. Tapi participle itu kan verbal. Berarti dia namanya verb itu punya apa namanya? Punya tense nggak? Punya. Sama kayak infinitive punya tense. Punya voice nggak? Punya. Tapi nggak punya mood. Mood itu hanya untuk kata kerja utama. Mood itu kan indikatif, imperatif kan? Itu hanya untuk yang utama. Sedangkan participle ini kan pembantu.
Berarti nggak punya mood, hanya punya tense dan voice. Jadi bisa punya present, future, perfect, imperfect, kan gitu. Lalu punya voice, berarti aktif pasif, middle, ya kan? Lalu dia adalah adjective, berarti dia punya his, akusatif, nominatif, genitif, datif. Lalu dia punya number, berarti singular, plural. Lalu dia punya gender, feminim, maskulin, new, punya case, punya gender, punya voice. Karena dia adalah verbal, kata kerja, cuma diperbantukan sebagai kata sifat. Cuma diperbantukan sebagai kata benda. Ya, sama lah misalnya kayak kalian, kamu cewek memang bener, tapi kamu diperbantukan jadi tenaga security kayak cowok. Jadi, misalnya contohnya gitu ya. Ya. Nah, jadi infinitive dan participle. Selalu dia di bawah menjelaskan yang di atas. Ya. Nah, dia punya tense, makanya ada past, present, future ini ya. Dia punya tense berarti dia bisa aorist, bisa present, bisa perfect, bisa gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena dia adalah verbal adjective, maka participle ini bisa sifatnya verbal. Tapi sifatnya juga adjective. Sama kayak infinitive kemarin. Misalnya ini. Nah, ini. Dia infinitive sifatnya verbal, maka fungsinya jadi verbal ya. Jadi kalau verbal itu bisa purpose, result, cause, ya kan? Nah, kalau dia fungsinya noun, nominal, bisa subject, object, atau executive. Ini subjek objek kan udah ya. Nah, saya kasih hadiah untuk ngerjain kan. Kalau yang partisipif ya, verbal dan adjective. Verbal berarti fungsinya seperti kata kerja. Jadi bisa menjelaskan waktu infinitive kan kemarin ada kan, waktu, cause, purpose, result, sama kayak infinitive. Karena sama-sama verbal. Cuma bedanya apa? Satu noun, satu adjective. Nah, adjective ini berarti dia bisa fungsinya apa? Atributif, predikat, subjek, objek juga gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya, nggak usah bingung istilah-istilahnya. Oke, sekarang kita lihat dua dulu hari ini ya, supaya kalian punya damai sejahtera dan sukacita. Ya. Karena kalau belajar seperti ini terlalu banyak, tapi nggak menguasai, ya mubazir. Artinya sama aja, mesti diulang-ulang lagi. Ya. Kita belajar yang ini dulu, yang atributif dan predikatif dulu. Atau di sini lihat fungsi kata sifat sebagai adjective form, ya. Misalnya saya katakan sebagai atributif ya,
air hidup, the living water, atau bintang yang bercahaya, the shining star. Ini kata bercahaya dan kata hidup ini adalah participle. Cuma ini participle yang fungsinya sebagai adjective, bukan verbal. Ingat ya, participle itu bisa verbal, bisa adjective. Sama kayak noun tadi. Sama kayak infinitive tadi. Nah, sekarang kalau participle yang fungsinya adjective, contohnya ini. Misalnya air hidup. Kata hidup ini kata sifat di sini. Karena dia menjelaskan kata benda air. Bahwa air itu hidup. Sama kayak bersinar atau bercahaya ini. Shining. Ini menjelaskan kata apa? Star, bintang. Ya kan? Gitu. Oke? Nah, kata hidup ini, living. Ini menjelaskan kata apa? Water. Water itu kata benda kan? Nah, berarti living ini fungsinya jadi kata sifat. Nah, itu yang disebut dengan attributive participle. Contoh lah, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya ini, gadis cantik. Cantik, ya. Tapi kalau saya ngomong gadis pemalu, pelahap itu kata sifat menjelaskan pria. Padahal kata pelahap itu lahapnya makan ya kan, dari kata benda ya kan. Lahap itu berarti dari kata kerja. Oke. Nah, sama ini live ini hidup ini kan kata kerja sebetulnya. Cuma difungsikan jadi kata sifat. Nah, itu kalau dalam Yunani itu namanya participle. Ya, soen ini kata kerja sebetulnya. Cuma bentuknya jadi participle karena dia menjelaskan hudor air. Coba kita lihat Yohanes 4. Yohanes 4 ayat ke 11. Hudor tosen. Coba lihat partisipalnya mana di situ? Zone, ya kan? Hidup. Partisipal, present, aktif, akusatif, vital. Ya kan? Dia di bawah apa? Hudor, air. Nah, berarti yang di bawah ini partisipal menjelaskan kata apa? Air, hudor. Maka ini partisipal apa? Adjective atau atributif partisipal. Bisa? Ya. Yang kedua, ada yang namanya predikat partisipal. Nah, kita dulu kan udah belajar ya tentang nominatif predikat dan sebagainya. Nah, ini the word of God is living. Jadi kalau saya mengatakan air hidup, tapi kalau saya ubah menjadi gini, air itu hidup. Nah, itu jadi predikat partisipal. Sama kayak gini, firman Allah yang hidup. Tapi saya ganti firman Allah itu hidup. Atau ada gadis itu cantik dengan gadis cantik itu. Apa bedanya? Gadis itu cantik, berarti kata cantik itu posisinya jadi predikat. Tapi kalau saya bilang gadis cantik itu, cantiknya posisinya atributif. Ya kan? Nah, gedung itu tinggi. Berarti tinggi itu posisinya apa? Predikat. Tapi kalau saya ngomong gedung tinggi itu, tingginya jadinya atributif. Bisa bedain? Air itu hidup. Berarti kata hidup itu predikat.
Tapi kalau air hidup itu jadi atribut. Berarti selalu menggunakan kata itu ya. Ya itu hanya keterangan aja. Ini nggak nyambung lagi. Ya. Maksudnya gini, posisinya. Kalau saya bilang air ini, saya ganti ini kan juga boleh tuh. Air ini, kata hidupnya itu apa? Predikat. Tapi kalau saya bilang air hidup ini atribut, masih nggak ngerti? Nah, tonjokkan kepala supaya cengsin ya. Oke, nah itu cuma beda itu aja, atributif dan predikat. Misalnya bintang itu bercahaya, berarti kata bercahaya itu partisipannya predikat. Ya. Tapi kalau saya katakan bintang yang bercahaya itu atributif, ya. Gedung yang tinggi itu apa? Gedung yang tinggi itu tinggi sekali. Predikat. Bisa bedakan ya. Itu aja. Bedakan atributif dan predikat. Jadi nggak usah bingung gitu. Bedakan. Filipi 4 ayat 7. Coba. Filipi 4 ayat 7, coba tes ya. Itu atributif atau predikat. Filipi 4 ayat 7. Di situ ada partisipo huperosa, huperekusa. Huperekusa. Ya, nah, kan partisiple ya. Kalau kita parsing itu present, aktif, nominatif, feminim, singular. Ya kan? Nah, menjelaskan apa di situ? Rene, damai, ya kan? Dari Allah. Oke, damai sejahtera dari huperekusa, huperekusa. Huperekusa itu artinya melampaui, ya kan? Melampaui nus ini. Melampaui nus. Semua nus kita. Nah, ini damai sejahtera melampaui. Berarti ini apa? Partisip apa nih? Atributif atau predikatif? Hah? Atributif atau predikatif? Coba lihat terjemahan RSV di situ. The peace of God which passes all. Nah, atau which surpasses. Ini kan? Atau which passes. LAI menerjemahkan yang melampaui. Berarti partisipannya apa? Loh, kok bingung sih? Apa? Atributif atau predikatif?
Hah? Damai yang melampaui. Berarti atributif, ya toh? Bukan damai itu melampaui, tapi damai yang melampaui. Ya, atributif. Coba contoh lain. Wahyu 1:18. Coba buka Wahyu 1 ayat 18. Nah, di situ ada participle hoson, ya, atau ini aja, idu zon emi, ini. Nih. Idu emi zon eistus ionas ton ionon. Behold, I am the life, I am living, atau I am living, ya, forever and ever. Nah, son itu participle, ya kan? Kalau LRSV itu menerjemahkannya behold, lihatlah, I am alive, atau I am living forevermore, atau forever. Kalau LAI, aku hidup sampai selama-lamanya. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, kata hidup ini itu participle di situ. So, participle present, aktif, nominatif, maskulin, first person singular. Nah, participle ini. Aku hidup. Predikat. Kamu lihat aja kalau di formnya ini kan dari posisi, ini kan subjeknya kan, ini posisinya predikat. Ya kan, sama kayak waktu itu udah belajar nominatif. Gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, satu lagi deh ya, substantif. Substantif itu berarti partisipannya fungsinya jadi kata benda. Ini memang mirip kayak infinitif. Ya. Oke. Misalnya, saya dalam contoh lah ya. Saya katakan yang tidak buat PR ke sini, maju ke depan. Atau yang percaya, maju ke depan. Nah, kata yang percaya, harap maju ke depan, misalnya. Gitu. Di mana subjeknya itu? Subjeknya apa dari kalimat? Yang percaya, ya kan? Yang percaya maju ke depan, atau yang percaya berdiri. Saya nggak mengatakan orang yang percaya gitu, tapi saya ganti yang percaya. Saya ganti di participle itu namanya. Isi? Nah, itu contoh ya. Saya nggak mengatakan orang yang percaya atau orang percaya berdiri misalnya. Jadi saya mengatakan yang percaya. Jadi kata orangnya saya ganti jadi participle.
Nah, partisiple yang demikian itu fungsinya jadi kata benda atau substantif. Nah, itu namanya substantif partisiple. Ya. Nah, misalnya contoh dalam Alkitab itu Lukas 1:45 ini ya. Lukas 1:45. Ya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Ia yang telah percaya. Yang telah percaya itu jadi kata benda. Padahal apa nih? Pisteu sasa. Ya kan? Pisteu sasa itu kan kata kerjanya kan percaya. Hei pisteu sasa. Artinya jadi apa? Yang percaya atau yang sudah percaya. Blessed is she who believe. Atau di sini diterjemahkan blessed is she who believe ini adalah he pisteu sasa. Artinya dia yang percaya atau yang percaya. Makaria, terberkatilah. Siapa? Dia yang percaya. Nah, dia yang percaya itu kata she-nya nggak ada, tapi diganti participle. Nah, participle ini fungsinya jadi kata benda. Artinya menjadi dia yang percaya. Oke? Nah, itu substantif ya. Coba Kisah Rasul 5 ayat 14. Kisah Rasul 5 ayat 14. Nah, di situ ada kata participle ya kan? Pisteun tes. Ya kan? Oke. Pisteun tes itu artinya apa? Orang yang percaya atau mereka yang percaya. Ya. Jadi makin lama makin ditambah orang-orang yang percaya. Padahal kata orangnya nggak ada di sini, cuma hanya pisteun tes. Nah, inilah percaya ini maksudnya orangnya. Ingat, pisteun tes kan artinya belief atau faith, ya kan? Percaya, iman. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang percaya atau orang-orang yang beriman. Cantik. Yang cantik itu maksudnya orang yang cantik itu kan. Tadi yang percaya, maksudnya apa? Bukan percaya tapi orangnya gitu. Nah, itu substantifnya. Ya, diwakili oleh partisiple tadi. Oke. Coba ya, kerjakan. PR nomor 1. Titus 2 ayat 1. Nomor 2. Wahyu 1 ayat 3. Nomor 3. Galatia 1:22. Nomor 4.
Yohanes 6 ayat 50. Oke, nah coba kerjakan yang tadi infinitif ada beberapa sama yang 3 participle. Nah minggu depan kita akan bahas materi terakhir verbal participle. Oke, nanti setelah participle selesai kita tinggal mengulangi aja. Nah materi kita yang terakhir verbal participle. Ya, nah nanti yang lain saya akan tambah refresh, tambah pendalaman gitu ya. Kalau nggak ada kita selesai ya. Kalian kerjakan. Ya. Ya, matiin aja.